Assalamualaikum, salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 tingkat 3 reguler B, Prodi D3 Keperawatan Sutopo Surabaya, Poltekkes Kemenkes Surabaya akan melakukan presentasi dengan judul Edukasi Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Profesi Koki Restoran yang beranggotakan 1. Oni Eka Novitaningrum, kedua, Orisa Satifah, dan yang ketiga, Putri Laila Isroiyah, yang keempat, Raffi Ramadhani, dan yang kelima, Rara Karunia, yang keenam, Riza Daumilia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja untuk profesi koki restoran. Apa sih koki itu? Profesi koki adalah seseorang yang bertugas membuat resep, menentukan masakan, menakar bahan-bahan masakan, dan memasak untuk dihidangkan kepada pelanggan atau customer. Seorang koki ini berfokus pada masakan tertentu dan dapat menerima pelatihan formal dari suatu institusi. Pekerjaan seorang koki ini tidak semudah yang dibayangkan karena mereka harus memilih kemampuan teknik agar rasa yang dibuatnya berkali-kali memiliki rasa yang sama. Koki ini biasanya memiliki bidang keahlian masing-masing seperti masakan Indonesia, Italia, Prancis, Jepang, Cina, dan lain-lain. Adapun tugas koki restoran ada 7. Yang pertama, membuat berbagai kreasi makanan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, melakukan uji coba atau eksperimen untuk menciptakan resep makanan dan evaluasi terhadap hasil kreasinya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap bahan dan biaya makanan. Yang keempat, memasak sesuai pesanan. Yang kelima, mengawasi karyawan dapur dalam menggunakan mesin maupun fasilitas lain secara efisien. Yang keenam, bertanggung jawab pada pengelolaan dapur. Dan yang terakhir, menyusun menu makanan pada restoran. Koki dianggap profesi paling tidak sehat. Masalah yang terjadi pada koki restoran. Pola makan. Koki terus-menerus merasakan makanan beberapa kali dalam sehari, sehingga menyebabkan tingginya asupan kalori. Mereka juga menggunakan banyak garam dalam masakannya. Pola makan koki tersebut dapat beresiko menyebabkan penyakit jantung, obesitas, kolesterol tinggi, dan diabetes. Resiko api dan asap yang ditimbulkan dari kompor. Resiko bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari api dan asap dapat tergolong sebagai faktor kimia apabila dikaitkan dengan bahan-bahan yang terkandung dalam api dan asap seperti arang atau bahan kimia lain. Berikut adalah beberapa efek api dan asap bagi kesehatan. Yang pertama, dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan paru-paru. Yang kedua, menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan. Yang ketiga, meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. 4. Menyebabkan iritasi mata. 5. Menimbulkan iritasi dan peradangan kulit. Peningkatan suhu dan kelembapan ruangan. Semakin lama pria terpapar suhu tinggi terus-menerus dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi merupakan proses spermatogenesis di dalam tubuli seminiferi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain penghambatan epididymis, radiasi, dan faktor suhu. Spermatogenesis akan terganggu atau terhambat apabila terjadi peningkatan suhu testis beberapa derajat saja dari temperatur normal testis, yaitu 35 derajat Celcius. Resiko kebisingan. Kebisingan yang terjadi pada ruangan dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan ketulian. Resiko terjadinya cedera. Bekerja di dapur memiliki resiko munculnya cedera ringan, bahkan hingga cedera serius. Alat masak yang panas, banyaknya peralatan dapur yang tajam dan berbahaya diletakkan di sembarangan tempat dan tidak teratur, dapat mengancam keselamatan kerja koki di dapur. Kecelakaan kerja. Jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi antara lain terpleset, luka bakar, teriris atau terpotong, terkilir, dan kram otot. Adapun penyebab utama yakni 1. Peralatan keselamatan kerja dan perlengkapannya. Tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga kerja.
2. Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat. 3. Kurangnya pengetahuan pekerja dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja, serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik. Bagaimana sih caranya menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja pada koki restoran itu? Menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang dicantumkan dalam keputusan Menkes nomor 175/MEN/SK/5/2003 bahwa dapur komersial harus memiliki satu konstruksi bangunan. Kondisi dapur dapat dikatakan ideal jika jarak antara section serta penempatan peralatan kerja efisien. Luas dapur yang disesuaikan dengan kapasitas jumlah tamu restoran, serta adanya alur kerja yang baik. 2. Yaitu lantai. Lantai tersebut dari bahan yang tidak mudah licin. Dinding mudah dicuci, dibersihkan, serta tidak ada celah untuk retak. Ventilasi. Harus memiliki jendela, pintu, dan lubang udara ataupun exhaust untuk sirkulasi udara segar dan menjaga lingkungan kerja agar sehat. 5. Pencahayaan. Pencahayaan dan penerangan haruslah mencukupi ruang kerja. Lanjutan, yang pertama, pembuangan. Sistem pembuangan harus dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu sisa makanan, lemak, sampah anorganik, dan sampah organik. Yang kedua, pembagian dapur. Setiap dapur harus dibagi ke dalam 4 wilayah, yaitu persiapan, pengolahan, penyajian, dan pembersihan. Ketiga, perkakas memasak. Perkakas memasak harus sesuai dengan kondisi dapur, berfungsi dengan baik, dan harus selalu dijaga dan dibersihkan. Keempat, peralatan memasak. Mudah dipindahkan, mudah dibersihkan, ditanamkan di dinding apabila diperlukan. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan perlengkapan P3K. Kelima, perlengkapan penanggulangan kebakaran. Setiap dapur harus memiliki instruksi manual dan fire extinguisher. Pengetahuan koki restoran akan prosedur keselamatan kerja. Selain tersedianya kondisi tempat kerja yang aman dan peralatan keselamatan kerja yang lengkap, salah satu faktor yang cukup penting yakni pengetahuan koki terhadap keselamatan kerja. Untuk itulah sudah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pengetahuan serta pelatihan prosedur keselamatan kerja yang baik. Yang pertama, menetapkan kebijakan K3. Kedua, memastikan sistem manajemen K3 diterapkan. Yang ketiga, menunjuk wakil manajemen. Keempat, menyediakan sumber daya yang cukup untuk sistem manajemen. Yang kelima, menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Keenam, menetapkan dan memelihara program K3. Ketujuh, memberikan dukungan bagi level manajemen dalam aktivitas K3. 8. Menyediakan informasi K3 bagi pekerja. Kesembilan, memastikan pekerja mendapatkan pelatihan disertifikasi jika dipersyaratkan. Yang ke-10, memastikan alat pelindung personal yang digunakan sesuai dan dalam kondisi yang baik. Yang ke-11, melakukan evaluasi kinerja K3 level manajemen. Yang ke-12, menyediakan perangkat bagi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Adalah alat pelindung diri untuk koki restoran. Kenapa sih harus pakai APD? Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Karena masih banyak sekali kecelakaan kerja pada koki, disebabkan karena APD yang tidak lengkap. Berikut ini adalah jenis-jenis APD yang harus diketahui. Yang pertama, topi juru masak. Ukurannya harus sesuai dan menutupi area kepala serta bersih, terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat, dapat dicuci atau sekali pakai. Yang kedua, dasi kain ikat. Harus terbuat dari bahan material katun yang berguna untuk menyerap keringat yang ada di leher dan haruslah bersih. Yang ketiga, sepatu. Sepatu keselamatan yang digunakan di dapur haruslah nyaman, kuat, dan melindungi jari-jari kaki. Bagian atas kaki haruslah memiliki sol anti licin dan bagian atas tidak menyerap. Seragam juru masak harus terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat, tebal,
tapi bukan terbuat dari bahan yang mudah panas. Diharuskan mempunyai dua sisi pada bagian dada dan lengan panjang yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya celemek, harus menutupi dari bagian pinggang sampai dengan bagian lutut yang berfungsi sebagai pelindung. Tapi jangan menggunakan celemek yang terlalu panjang, karena dapat membahayakan keselamatan. Yang terakhir, celana panjang. Untuk kenyamanan, celana harus terbuat dari bahan katun dan tidak ketat, juga tidak boleh terlalu panjang karena berbahaya untuk keselamatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.